Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahlus Sunnah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Minal usulil lati man taraka minha khaslatan, termasuk prinsip agama yang mana barang siapa meninggalkan satu perkara dari prinsip-prinsip tersebut, maka dia bukan ahlu sunnah. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih, mengimani takdir yang baik dan yang buruk. Takdir maknanya adalah secara syariat takdirullahil kainati takdiran yasbiqu huduthaha wifqa ilmihi biha wa kitabatihi laha fil lawhil mahfuz. Takdir Allah yang berlaku untuk alam semesta, takdir yang mendahului kejadiannya sesuai dengan ilmu Allah dengannya dan sesuai dengan penulisan Allah terhadapnya di Al-Lawhul Mahfuz. Keimanan kepada takdir terlaksana dengan 4 perkara. Maka jika seorang muslim mengumpulkan 4 perkara tersebut, maka dia betul-betul orang yang beriman kepada takdir. 4 perkara tersebut disebut tingkatan-tingkatan beriman kepada takdir. 4 perkara ini adalah: pertama, ilmu, yaitu mengimani ilmu Allah yang meliputi apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang tidak terjadi, kalau terjadi bagaimana terjadi. Kedua, penulisan, yaitu mengimani bahwa Allah benar-benar menulis segala sesuatu di Al-Lawhul Mahfuz sesuai dengan pengetahuan Allah. Yang ketiga, kehendak, yaitu mengimani bahwa apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Dan yang terakhir, penciptaan, yaitu mengimani bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Minal usulil lati man taraka minha khaslatan al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih, termasuk prinsip agama yang barang siapa meninggalkan satu perkara dari prinsip-prinsip tersebut, maka dia bukan ahlu sunnah, adalah mengimani takdir yang baik dan yang buruk. Fa'alal mu'mini an yu'mina bi annal qadara kullahu khairahu wa syarrahu minallahi tabaraka wa ta'ala. Maka seorang mukmin wajib mengimani bahwa takdir semuanya, yang baiknya dan yang buruknya, berasal dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qad takallama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fil wasitiyyati wa ghairiha 'anil qadari
wa annahu darajat. Sungguh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berbicara di dalam kitabnya Al-Wasithiyah dan selainnya tentang takdir, dan bahwasanya takdir bertingkat-tingkat. Fad-darajatul ula, maka tingkatan yang pertama, ilmullahil muhitu bikulli syai', ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Alimallahu bi'ilmihil qadimil azali kulla syai'in min makhluqatihi saghirihi wa kabirih daqiqihi wa jalilih. Allah mengetahui dengan ilmunya yang lama lagi abadi segala sesuatu dari makhluk-makhluknya, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang kurang berharga maupun yang sangat berharga. Thumma sajjala dhalika fi kitabin mahfuz. Kemudian Allah menulis hal itu di kitab yang terjaga, yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaddarallahu maqadira kulli syai'in qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah. Allah telah mentakdirkan takdir-takdir segala sesuatu sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi selama 50.000 tahun. Hadis diriwayatkan Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Faqala lah, lalu Allah berfirman kepada pena, uktub, tulislah. Qal, pena berkata, ma aktub, apa yang aku tulis? Qal aktub ma yakunu wa ma huwa kainun ila qiyamis sa'ah. Allah berfirman, tulislah apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi hingga kiamat terjadi. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi. فكتب الله تبارك وتعالى كل المعلومات التي علمها بعلمه الشامل المحيط في اللوح المحفوظ. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menulis segala hal yang Dia ketahui dengan ilmunya yang universal dan mencakup di Al-Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 59. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah terdapat kunci-kunci perkara yang gaib yang hanya diketahui olehnya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang di daratan dan apa yang di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Tidaklah ada daun yang berguguran kecuali Allah mengetahuinya. Dan tidaklah ada biji-bijian di kegelapan-kegelapan di bumi, dan tidaklah ada sesuatu yang basah ataupun sesuatu yang kering kecuali terdapat dalam Al-Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Luqman ayat 16. Ya bunayya innaka in takum mithqala habbatin min khardalin fatakunu fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sebiji sawi dari suatu kebaikan, lalu ia berada di padang pasir atau di langit-langit atau di bumi,
maka Allah akan mendatangkannya. Wallahu alimun bikulli syai'in minal azal. Maka Allah Maha mengetahui segala sesuatu dari dahulu kala. Wa dawwana hadhil asya'a kullaha fil lauhil mahfuz. Dan Allah menulis sesuatu ini semuanya di Al-Lauhul Mahfuz. Thumma ad-darajatu tsaniyah, kemudian tingkatan yang kedua. Wa hiya al-imanu bi masyiatillahi al-'ammati asy-syamilati li kulli al-asya'i wa kulli al-muradati allati yasha'uha subhanahu wa ta'ala. Tingkatan yang kedua adalah mengimani kehendak Allah yang umum lagi mencakup segala sesuatu dan semua yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki. Wal imanu bi qudratihi allati yakhluqu biha kullal asya'. Serta mengimani takdir Allah yang mana Allah menciptakan dengan takdirnya segala sesuatu. Fama mawjudun sabiqun aw lahiq, saghirun aw kabir, qawlun aw fi'l, harakatun aw sukun, la tahsulu illa bimasyiatillah. Maka tidaklah ada sesuatu yang telah berlalu atau yang datang berikutnya, yang kecil atau yang besar, perkataan atau perbuatan, pergerakan atau diam, tidaklah terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Wala tujadu illa bi khalqillahi wa ijadihi iyyaha bi masyiatihi wa qudratihi allati la ya'jizuha syai'. Tidaklah terjadi sesuatu itu kecuali dengan sebab Allah menciptakan dan mewujudkannya dengan kehendaknya dan dengan takdirnya, yang mana tidak ada sesuatu pun yang mengalahkan takdir Allah. Wa ma'a dhalika arsalallahu ar-rusula wa anzala al-kutuba yukallifu al-ibada bi awamirin wa nawahin wa aqaida wa ibadatin wa ma syakala dhalik. Bersamaan dengan itu Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Allah membebani para hamba dengan perintah-perintah, larangan-larangan, akidah-akidah, ibadah-ibadah dan selain itu. Fal muti'u yuti'u bi ikhtiyarihi wa iradatihi. Maka orang yang taat dia taat berdasarkan pilihannya dan kehendaknya. Wa dzalika la yunafi masyiatallahi wa qudratahu subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak menafikan kehendak Allah dan ketetapannya. Faman ata'a wa salaka sabilar rusulil kiram fajaza'uhul jannah. Maka barang siapa yang mentaati dan menempuh jalan para rasul yang mulia, maka balasannya surga. Wa man 'asar rusula wa kadzdzabahum wa khalafahum husiba 'ala dzalika wa juziya ala miqdarin hirafih. Dan barang siapa bermaksiat kepada para rasul, mendustakan mereka dan menyelisihi mereka, maka dia dihisab sesuai dengan perbuatannya itu dan dia diberi ganjaran sesuai dengan kadar penyimpangannya. In kana kufran fannaru khalidan mukhalladan fiha. Apabila yang dilakukan adalah kekafiran, maka neraka tempatnya selama-lamanya dan dia dianggap kekal padanya. Wa in kana min ashabil kaba'ir yadkhulu tahta masyiatillah. Dan apabila ia termasuk para pelaku dosa besar, maka mereka masuk pada kehendak Allah. In syaa 'afa anhu wa in syaa 'adzabah. Apabila Allah menghendaki, Allah memaafkannya, dan apabila Allah menghendaki, Allah menyiksanya. Asy-syahid, yang perlu diperhatikan adalah innal imana bil qadari khairihi wa syarrihi la yunafil qiyama wan nuhuda bis syara'i. Sesungguhnya keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk tidak menafikan
berdiri dan bangkit melakukan syariat-syariat. Rasulullah SAW bersabda, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah." Beramallah, sebab semua orang dimudahkan untuk perkara yang dia diciptakan karenanya. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Wa qad sa'alahu ba'dun nasi fima al-'amalu al-yawm. Sungguh sebagian manusia bertanya kepada Rasulullah SAW, untuk apa berbuat hari ini? Afima jaffat bihil aqlamu wa jarrat bihil maqadiru amil amru musta'naf. Maka apakah beramal berdasarkan pena-pena yang telah kering dan takdir-takdir yang telah berjalan, atau perkara itu ada begitu saja? Qal, Rasulullah SAW bersabda, bal fima fihi jaffatil aqlamu wa jarat bihil maqadir. Bahkan untuk perkara yang pena-pena telah kering untuknya dan takdir-takdir telah berlaku padanya. Qila, dikatakan, fa fima al-amal, lalu untuk apa beramal? Qala, Rasulullah SAW bersabda, i'malu fa kullun muyassar. Beramallah, sebab setiap orang dimudahkan untuk perkara yang dia ditakdirkan untuknya. Hadis diriwayatkan Muslim. Fa ahlus sa'adati yuyassaruna li'amali ahli sa'adah. Maka ahli kebahagiaan mereka dimudahkan untuk melakukan amalan ahli kebahagiaan. Wa ahlus syaqawati yuyassaruna li'amali ahli syaqawah. Ahli kecelakaan dimudahkan mereka untuk melakukan amalan ahli kesengsaraan. Wa qauluhu, dan sabda Rasulullah SAW, i'malu, beramallah, yakni i'malu bi syara'i'illah, yaitu amalkan syariat-syariat Allah. Lianna Allah a'taka ikhtiyaran, sebab Allah memberimu pilihan. Wa a'taka qudrah, memberimu kemampuan. Wa a'taka aqlan tumayyizu bihi bainal haqqi wal batili wal huda wal dalali wal ta'ati wal ma'siyah. Perkataan Rasulullah SAW, beramallah, i'malu, yaitu amalkan syariat-syariat Allah, sebab Allah memberimu pilihan, memberimu kemampuan, dan memberimu akal yang dengannya kamu membedakan mana yang benar, mana yang batil, mana yang petunjuk, mana yang kesesatan, mana yang ketaatan, mana yang kemaksiatan. Wallahu yuhasibuka ala ma a'taka min hadhil alat. Allah akan menghisapmu karena apa yang Allah berikan kepadamu, yaitu ayat-ayat ini. Wa hadhil adawatu allati tamayyazat biha 'anil hayawanati wal jamadat. Peralatan-peralatan ini yang mana manusia dibedakan dengannya daripada hewan-hewan dan barang-barang mati. Wahia manatul mas'uliyati amama Allah tabaraka wa ta'ala. Ia adalah tempat tanggung jawab dimintai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Wa 'alaiha yatarattabul jazaa'u sawa'un kana ikraman aw ihanah. Karenanya timbul balasan sama saja untuk memuliakan atau untuk menghinakan. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.